Kalau saya masih agak serak-serak gimana gitu. Tapi terus diberkati Tuhan Rapi ya. Yes, Amin. baik. Kita akan memulai pagi hari ini program setelah kemarin Muslim off ya, ditunggu-tunggu kemarin hari Sabtu gitu ya, dan pagi hari ini live. Jadi saatnya Anda bisa bergabung bersama kita di program Blessing in the Morning, Rise and Shine. Baik, kita awali dengan doa sebelum ke firman Tuhan. Monggo. Iya, baik, kita berdoa, kita minta pengurapan Tuhan, kita minta kuasa Tuhan mengalir buat kita. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa. Terima kasih buat Blessing in the Morning, berkat Tuhan di pagi hari. Kami bersyukur Tuhan boleh tidurkan kami dengan nyenyak malam dan bangun dengan tubuh yang sehat atau kata yang baru. Kami percaya anugerah Tuhan begitu besar buat kami. Bapa, pagi ini tajamkan telinga roh kami lagi mendengarkan pesan Tuhan. Kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan, kami boleh mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa melalui kebenaran firman ini. Kami percaya telinga roh kami ditajamkan, mata roh kami ditajamkan. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, Roh Kudus ambil alih. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, pagi ini saya percaya berkat Tuhan kembali dicurahkan buat kita melalui program Blessing in the Morning, Arise and Shine. Saudara, memang hari-hari ini kita perlu mengenal ada spirit atau roh apa di akhir zaman ini. Ada hal-hal apa yang kita nggak boleh cuek aja dan berkata bahwa semuanya fine, semuanya baik. Enggak, kita perlu peka di akhir zaman ya. Pekerjaan iblis di akhir zaman semakin giat, semakin luar biasa, semakin gencar-gencarnya. Maka anak-anak Tuhan perlu menyadari bahwa di hari-hari terakhir dia harus menjaga dirinya, dia harus membuat dirinya kuat di dalam iman untuk bisa menaklukkan segala kedagingan dan dia menang dalam segala peperangan. Dan itu yang Tuhan mau kita mulai peka, karena di dalam Tuhan itu hidup dalam kemenangan sejati udah Tuhan jamin. Cuma dalam perjalanannya kadang-kadang kita tidak menerima kekuatan, tidak menerima kuasa oleh karena ada dosa-dosa yang kita biarkan terjadi. Dan kita perlu kenal spirit yang di akhir zaman begitu hebat merajalela. Di tengah-tengah situasi kondisi keadaan 2025 ini, saya terlalu percaya ada banyak berkat anugerah Allah yang seharusnya anak-anak Tuhan alami. Tetapi kita nggak boleh tertidur dengan keadaan situasi dunia yang memang kita masih kenal ada apa yang terjadi. Mengapa sampai dunia hari-hari ini begitu sangat mencekam? Kenyataan apa yang kita perlu kenal di hari-hari terakhir ini supaya kita berjaga-jaga di dalam roh. Mari kita akan belajar tentang roh ini, saudara. Ya, di akhir zaman itu yang paling keras ibu saya bekerja ya adalah roh ketamakan, roh kesombongan, dan roh ketidakadilan. Ini sangat kita rasakan sekali ya. Tetapi bagaimana anak Tuhan ya diberikan Tuhan kuasa untuk bertindak dan keluar dari segala perangkap iblis. Kita akan baca dulu firman Tuhan ini dalam 2 Timotius pasal yang ke-3, saudara ya. Kita akan baca, mari semua kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca firman Tuhan ini tentang keadaan manusia di akhir zaman, dan biarlah kita belajar lebih tajam lagi mendengarkan pesan Tuhan di akhir zaman untuk mengerti situasi kondisi untuk kita baik-baik saja dalam segala hal ya. Oke, sekali lagi 2 Timotius pasal yang ke-3. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan baca buat saudara semua. Keadaan manusia pada akhir zaman. Kalau kita baca perikop ini, memang kita sudah tinggal di akhir zaman, di mana bangsa bangkit melawan bangsa ya. Situasi-situasi kondisi alam yang mulai bergerak karena memang bumi semakin hari semakin tua, semakin keropos. Bagaimana situasi iman kita? Apakah semakin kokoh, kuat, atau juga keropos? Nah, ini yang perlu kita mulai kembali lagi introspeksi diri dan lihat apakah rohani kita semakin naik, semakin bertambah, atau semakin merosot. Ayat pertama dari 2 Timotius 3, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Ya, sukarnya kenapa? Sukarnya sebenarnya bukan karena soal makan dan minum, tapi sukarnya karena karakter, moral manusia semakin merosot. Ini ayat 2 dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengangkat diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Alkitab katakan dengan jelas, jauhilah mereka itu. Nah saudara, lihat ya, hari-hari terakhir adalah masa yang sukar. Rupanya bukan soal makan dan minum, karena Allah sudah menjamin, jangan kamu khawatir soal makan dan minum yang pakai Allah sediakan. Tetapi yang kita lihat bahwa moralitas, karakter orang semakin merosot. Dan ini yang perlu saya tegaskan hari-hari terakhir. Roh ini yang lagi bergerak, yang ingin mencelakai setiap langkah anak-anak Tuhan. Itu apa? Roh ketamakan. Itu apa? Roh kesombongan. Itu apa? Roh ketidakadilan. Dan mari kita lihat ayat per ayat dari firman Tuhan 2 Timotius 3 ini. Ayat yang kedua dikatakan, manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Ini sebuah ketamakan, saudara, ya, mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Saudara, uang itu baik kalau dia menjadi hamba kita, tetapi uang itu akan jahat kalau menjadi tuan kita. Ini yang kadang-kadang manusia nggak memahami. Saya ulangi lagi, uang itu baik kalau dia akan menjadi hamba kita, tetap menjadi hamba kita, pemerintah atas uang itu. Tetapi akan jahat kalau uang itu menjadi tuan kita. Artinya kita diperbudak oleh uang. Ya, ada banyak orang ya dikucilkan, disiksa, mentalnya disiksa ya oleh karena uang. Saudara mungkin dalam kesulitan-kesulitan tertentu ya sedang sharing dengan teman kepercayaan, saudara pinjam uang, bahkan perusahaan-perusahaan besar pinjam uang ya begitu sangat besar di dalam bank dan seterusnya. Ya, soal meminjam dalam hidup itu hal biasa, tapi tidak akan jadi biasa kalau kita akhirnya membawa diri kita untuk diperbudak oleh uang. Bahkan orang-orang yang memberi pinjaman merasa bos atau tuan kepada mereka-mereka yang mereka beri pinjaman. Uang telah membuat moral orang lain menjadi rusak. Uang telah membuat orang mengkucilkan orang lain oleh karena dia merasa dia pernah memberikan pinjaman. Saudara bisa melihat, mengerikan. Ya, kenapa? Karena waktu seseorang mengalami yang namanya ketamakan, ya, ini akan mengerikan sekali. Dia tidak bisa membedakan hal-hal yang membuat dia mengerti apa yang dirancangkan Allah. Dan saya mau kita baca dalam Injil Lukas 12 ya. Kita akan pelajari sebentar tentang ketamakan ini. Injil Lukas pasal yang ke-12. Jadi ada orang bilang apakah soal pinjam? Sebenarnya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita yakin Tuhan melihara kita. Dan memang dalam urgensi, kadang-kadang seseorang membutuhkan keuangan. Contoh bangun perusahaan, dia butuh uang, dia harus pinjam kepada orang-orang yang bisa dipercayai atau bahkan bank dengan yang banyak sekali, ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan ya. Dan dia bertanggung jawab untuk harus menggantikan pinjaman itu di bank atau kepada seseorang. Nah, kita yang mungkin juga tahu ada kesusahan teman-teman kita dan kita mau memberi pinjaman, mari berikanlah pinjaman dengan sukacita ya. Dan kita nggak boleh mengklaim bahwa seseorang meminjam berarti karakternya buruk, itu salah banget. Atau kita yang sering banget meminjam, itu juga parah sekali, nggak boleh seperti itu. Harapan dan taruhan roh kita itu harus kepada Tuhan kita. Artinya buanglah dirimu ke dalam tangan Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, percaya. Jadi saudara yang meminjam nggak boleh lagi meminjam kalau itu bukan hal yang penting, dan kalau nggak pinjam harus bertanggung jawab mengembalikannya. Dan engkau mau dipinjaman, jangan merasa diri sombong tanda kutip
lalu engkau memberikan, engkau merasa bahwa oh ini orang akan saya kuasai, lalu engkau mulai menjelekkan dan mulai mencaci maki dan segala macam adalah gara-gara uang yang mungkin gak sebanding dengan apa yang dia miliki, karakter rohani yang luar biasa, dan engkau menjatuhkan di belakang. Wow, ini ngeri sekali. Jadi uang bisa membuat orang akhirnya kehilangan yang namanya integritas, dan kita perlu mengenal roh ini di akhir zaman ya. Jangan sampai kita terjebak. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, saya mulai start dari sini ya. Berikutnya adalah orang kaya yang bodoh. Ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Sangat jelas ada banyak rumah tangga keluarga ya merebut warisan, dan akhirnya bahkan dihapus nama dari buku kehidupan keluarganya itu gara-gara warisan. Sementara kita mati nggak bawa apa-apa. Saya mau ingatkan sebuah kejadian yang baru terjadi di awal penghujung tahun 2025 di tanggal 8, 9, dan 10 ya. 3 hari berlalu, Los Angeles, California yang begitu sangat mewah ya, yang dibilang ini kota metropolitan ya. Semua orang-orang yang punya uang itu tinggal di sini begitu ya. Kemudian mereka membangun rumah-rumah yang mewah, artis-artis Hollywood tinggal di sana. Tapi kita lihat yang sedang terjadi adalah ya angin api yang dengan sekejap akhirnya membakar semua rumah-rumah yang megah itu ya. Ribuan rumah akhirnya hancur dengan tanah. Bahkan ada banyak orang-orang sampai bingung mengungsi kemana. Bayangkan mereka bekerja bertahun-tahun untuk membangun rumah, bekerja bertahun-tahun untuk bisa menikmati apa yang mereka kejar selama ini, tetapi akhirnya dengan sekejap hilang. Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita bangun dalam dunia ini gak ada kuasa mempertahankannya selain kita mempertahankan iman kita. Alkitab berkata dalam Lukas 12 ayat 15 berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, di mana hatimu berada ya, itulah hartamu sesungguhnya, dan di mana hartamu itulah hatimu di situ." Kita perlu mengerti, kita perlu menyadari tentang hal ini, karena di dalam segala keadaan, situasi, kondisi apapun, kita perlu paham bahwa di dalam hidup kita ya, mengingini apapun yang bukan milik kita ya, dan berusaha menguasai orang lain, ini adalah nilai-nilai dari sebuah ketamakan yang sangat mengerikan kalau kita nggak paham ini. Karena akhirnya saudara dikuasai oleh segala macam-macam yang engkau sedang jalani dan engkau alami, tapi engkau nggak sadar bahwa engkau ada dalam yang namanya roh ketamakan. Saudara bisa lihat bahwa di dalam situasi ini Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang yang ikuti Dia, kepada hamba-hamba Allah yang bersama dengan Dia, kepada orang-orang yang berjalan, yang selalu mendengarkan Injilnya, bahwa saat engkau tamak, engkau mengingini sesuatu yang tidak bisa dijamin oleh dunia, maka engkau akan diperbudak oleh hal itu. Ada karena ketamakan, banyak orang membunuh, ketamakan orang-orang menghancurkan orang lain, bahkan tadi ketamakan ya, orang mengusir keluarganya dari rumah. Mari belajar melihat roh ini. Nah, perumpamaan Yesus ini ya membicarakan tentang makna dari ketamakan, tentang orang kaya yang bodoh, karena kekayaan yang dia cari ini adalah kekayaan sementara. Kebodohannya bukan karena intelek, tetapi kebodohan karena hatinya yang gak bijak, saudara. Ya, kebodohannya karena dia ingin sama dengan orang lain. Kebodohannya karena ingin menunjukkan apa yang dia punya secara manusiawi, yang itu gak ada nilai sama sekali di mata Tuhan. Ya saudara, makanya penafsiran kitab suci ini ya, kita lihat bagaimana orang-orang yang mulai ada hati di sana, hartanya di situ
Itu adalah bagian yang kita mesti pelajari. Di mana harta saudara? Harta saudara kalau adalah firman Allah, maka engkau akan hidup dengan damai. Hartamu kalau adalah yang namanya ibadah, maka engkau akan hidup dengan damai. Dan ibadah itu adalah melepaskan segala macam kedagingan kita. Ya, makanya kita perlu untuk melihat juga. Coba kita lihat ya, ayat yang ke-13 tadi sampai dengan ayat yang ke-15, bagaimana Tuhan menegur manusia hidup harusnya jangan sampai melekat kepada segala macam yang namanya kedagingan. Karena ketamakan itu ya akan menimbulkan segala macam situasi kondisi mental manusia. Karena apa? Di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Manusia adalah ciptaan yang paling mulia, dan yang paling hebat lagi adalah kita harus dipenuhi dengan hikmat Allah yang tak terbatas. Makanya poin pertama ya yang kita baca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga tadi, akhir zaman orang-orang tamak. Ya, orang-orang ingin menguasai segala macam yang dilihat secara mata jasmani. Ya, saudara makan minum hal jasmani, saudara menunjukkan apapun kemewahan daging itu nggak ada nilai sama sekali di mata Tuhan. Karena itu akhirnya sia-sia. Nah, banyak orang memiliki masalah di dalam mencerna kekayaan atau apa yang Tuhan percayakan buat dia. Ya, bahkan di akhir zaman ini orang-orang malah cuek untuk mengurusi hal-hal pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karena menunjukkan apa yang nanti poin yang kedua yang kita akan bahas, kesombongan. Dan awal kesombongan adalah kejatuhan, saudara. Ini perlu mengerti, ketamakan kemudian kesombongan. Bukankah ini hal-hal yang iblis lagi taruh di dalam hati manusia, dan kedagingan akan melekat sekali dengan hal-hal seperti ini, ketamakan dan juga yang namanya kesombongan. Dan karena kesombongan kita, makanya lahir poin yang ketiga, ketidakadilan dalam segala hal. Kita mandang orang dengan kacamata yang rendah. Kalau saudara belum melayani dan mengasihi Tuhan, saudara harus melihat orang yang berdosa itu dengan kacamata Alkitabiah, bahwa Tuhan datang untuk orang berdosa. Maka biarlah kasih Kristus itu melimpah dalam hidup saudara untuk melihat mereka. Dan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, jangan pernah engkau mensentuh mereka dengan kata-kata yang salah. Ya, karena Tuhan sedang berkata, jangan engkau ya menyentuh hamba-hambaku yang diurapi, karena mereka adalah milikku. Makanya Tuhan mau kekayaan kita adalah kekayaan kerajaan surga. Firman-Nya tinggal di dalam kita dan berkuasa atas kita. Karena untuk itulah saudara akan menjadi orang-orang yang kuat di akhir zaman. Karena yang disimpan, yang dicari adalah harta yang gak bisa diambil oleh ngengat atau keadaan dunia apapun, saudara. Ya. Banyak orang kecewa dan sangat frustasi sekali saat apa yang dia bangun selama ini, dan tiba-tiba ada gempa, ada keadaan alam, dan semuanya sirna begitu saja. Kecewa luar biasa, karena mungkin hati kita taruh dalam kekuatan kita taruh kepada harta benda yang kita miliki. Maka hari ini kita mau belajar melihat bahwa dengan adanya roh-roh yang berjalan di akhir zaman, jangan kita menjadi orang-orang yang tamak. Ya, karena kesombongan orang nggak tahu lagi berterima kasih. Ya, karena kesombongan orang nggak mau berdamai. Sangat luar biasa firman Allah dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, Tuhan menunjukkan karakter orang di akhir zaman seperti ini, seperti itu, untuk kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita terbuai dengan segala macam hal dan kita akhirnya tidak melakukan kebenaran, tapi akhirnya kita malah terjebak di dalam permainan si jahat. Ya saudara, mari kita lihat ayat yang ketiga dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Mereka adalah orang-orang yang sombong itu ya, adalah mereka yang gak tahu mengasihi, gak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ini karakter kesombongan, saudara. Ya, gak bisa mengekang diri. Ya, mereka jadi garang, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit negatif. Ya, gak suka yang baik. Udah tahu apa yang baik tapi nggak mau. Kenapa? Karena gengsinya begitu tinggi. Ada apa dengan kita? Ini keadaan akhir zaman, bahwa bahaya kesombongan ini mengurangi kualitas karakter saudara. Mereka karena sombong, mereka suka mengkhianat. Kalau
kalau orang itu baik sama saya baik sama dia, tapi kalau dia jahat ya saya akan lebih jahat lagi. Bayangkan, mengerikan sekali. Nggak mau berpikir panjang, kalau saya buat ini efeknya apa ya, buat saya, buat dia, buat orang lain. Ya, ini harus kita pikirkan panjang seperti itu. Tapi dari kerjaman, ya, kepekaan, ya, kedewasaan spiritual, ya, yang namanya kebijaksanaan itu udah mulai berkurang. Ya, orang-orang sombong itu apa? Berlagak tahu. Mereka lebih menuruti hawa nafsu dan gak mau menuruti Allah. Saudara bisa bayangkan, kita menemukan keadaan seperti ini di akhir zaman. Makanya, ya, Tuhan mau kita berjaga-jaga di akhir zaman. Kita belajar untuk melihat kepada panggilan Tuhan. Kita mau tunduk ke manusia kita. Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita berkata berjaga-jagalah dan berdoalah, ya, supaya engkau tidak jatuh dalam segala macam pencobaan yang memang terjadi untuk menguji iman saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mau katakan, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Mari bersikaplah dengan hati yang terbuka dan berkata, Tuhan, mari ambil alih seluruh hidupku. Lepaskan aku dari ketamakan, lepaskan aku dari kesombongan, lepaskan aku dari ketidakadilan. Biarlah aku mengalami kehidupan yang dibaharui dalam Engkau. Dan saya percaya saudara akan hidup dalam kemenangan. Jangan sampai kita kalah oleh karena kita membiarkan yang baik itu sirna, yang baik itu hilang. Jangan kita biarkan. Izinkan Tuhan membawa kita kembali ke jalannya. Kalau engkau sedang panas hati oleh karena harta guna gini, ya, kalau engkau panas hati kalau karena engkau mungkin diancam, disiksa oleh karena mungkin engkau meminjam, ya, atau engkau meminjam, engkau merasa sombong dan seterusnya, ayo come on, lepaskan semua. Karena semua yang kita punya itu adalah bukan punya kita, semua milik Tuhan. Kembalikan hatimu, jiwamu, pikiran, hidupmu kepada Sang Pemiliknya, supaya engkau hidup dengan tenang, dengan damai, karena Dia mengasihi saudara. Stay tune di sini, kita akan kembali setelah ini. God bless.